Pernah nggak sih kalian baca novel atau nonton film, terus mikir, karya ini kok rasanya relate banget ya sama keadaan sosial zaman itu? Nah, kalau pernah, berarti secara nggak sadar, kalian udah menyentuh konsep dasar dari sebuah teori sastra yang keren banget. Namanya strukturalisme genetik. Jadi, apa sih strukturalisme genetik itu? Gampangnya begini. Teori ini digagas oleh seorang filsuf dan sosiolog asal Rumania Prancis bernama Lucian Goldman. Goldman percaya bahwa sebuah karya sastra itu nggak lahir dari ruang hampa. Karya sastra itu seperti cermin, tapi bukan cermin biasa yang cuma mantulin wajah kita. Ini cermin yang merefleksikan pandangan dunia atau world view dari sebuah kelompok sosial tertentu pada suatu masa. Bingung? Oke, kita bedah pelan-pelan. Kata strukturalisme di sini berarti kita melihat karya sastra sebagai sebuah struktur yang utuh. Punya elemen-elemen yang saling berkaitan. Ada tokoh, alur, latar, tema, dan sebagainya. Semua itu membentuk satu kesatuan yang bermakna. Sampai sini mirip ya sama teori strukturalisme biasa. Nah, yang bikin beda itu kata genetiknya. Genetik di sini bukan soal DNA atau keturunan biologis ya, tapi lebih ke asal-usul atau genesis. Goldman bilang, struktur karya sastra itu nggak muncul tiba-tiba. Ada gennya, dan gen itu adalah struktur sosial masyarakat, tempat si pengarang hidup. Jadi, ada hubungan timbal balik antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakatnya. Gini deh, bayangin, seorang novelis hidup di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial. Menurut Goldman, sangat mungkin novel yang dia tulis akan mencerminkan kegelisahan, harapan, atau bahkan perlawanan dari kelompok sosialnya terhadap kondisi tersebut. Pandangan dunia kolektif inilah yang disebut Goldman sebagai visi dunia atau worldview. Visi dunia ini bukan pandangan pribadi si pengarang doang. Loh, tapi pandangan yang mewakili sekelompok orang, misalnya kelas buruh, kaum bangsawan, atau kelompok intelektual pada masanya. Pengarang, menurut Goldman, adalah individu luar biasa yang mampu merumuskan visi dunia kelompoknya secara paling utuh dan koheren ke dalam sebuah karya sastra. Jadi, pengarang itu semacam juru bicara yang menyuarakan isi kepala banyak orang lewat cerita. Metode yang dipakai Goldman untuk menganalisis ini disebut dialektik. Artinya, kita nggak cuma ngeliatin teks sastranya aja, terus udahan. Kita juga harus keluar dari teks, melihat konteks sejarah dan sosialnya. Lalu, kita balik lagi ke teks untuk melihat bagaimana konteks sosial itu tercetak di dalamnya. Proses bolak-balik antara teks dan konteks inilah yang jadi kunci analisis strukturalisme genetik. Contoh klasiknya, Goldman pernah meneliti karya-karya dari Pascal dan Racine. Dia menemukan bahwa karya-karya mereka mencerminkan pandangan dunia kelompok Jansenisme, sebuah gerakan keagamaan di Prancis pada abad ke-17, yang merasa terasing dari Tuhan dan dunia. Kegelisahan spiritual ini ternyata sangat relevan dengan posisi sosial kelompok bangsawan tertentu pada masa itu. Keren kan? Jadi, dengan strukturalisme genetik, kita nggak cuma menikmati cerita sebagai hiburan. Kita diajak jadi detektif sastra, melacak jejak-jejak masyarakat yang tersembunyi di balik kata-kata. Kita bisa paham kenapa sebuah karya terasa begitu hidup dan relevan pada zamannya. Bahkan hingga kini, teori ini membuka mata kita bahwa sastra adalah dokumen sosial yang sangat berharga. Gimana? Menarik kan? Mempelajari sastra jadi lebih dari sekadar mengapresiasi keindahan bahasa, tapi juga memahami denyut nadi kehidupan manusia dalam masyarakat. Kalau kalian suka konten pembahasan sastra dan bahasa yang asyik kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.